Nah, saat melintas di Tol Cipali, tepatnya di kawasan Watu Bleneng, KM 182, Mas Guga ini melihat sosok orang tua di tepi jalan. Mas Guga mengira kakek ini warga lokal dan mungkin berniat untuk menumpang. Setelah pria itu naik dan pintu kemudian ditutup sama Mas Guga kaget sejadi-jadinya karena begitu naik dan duduk di truk, ternyata pria itu yang mestinya duduk di sebelahnya ternyata hilang, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi di Ngromya Medeni bersama saya Guntur Sakepi di edisi Kikir, Kisah Kiriman. Di segmen ini kami tidak menghadirkan narasumber, tetapi kami akan menceritakan kisah-kisah kiriman dari para sedulur Ngromit. Sebelum bercerita kisah ini, izinkan saya mengingatkan bagi sedulur yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe untuk memberikan semangat tim kami agar terus berkarya dan dengan cerita yang lebih menarik. Bagi sedulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang Anda lakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sedulur, kisah ini masih melanjutkan cerita kiriman dari Mas Guga yang pria asal Brebes. Di kisah sebelumnya memang Mas Guga ini berbagi kisah horor yang dihadang kuntilanak, kemudian ada keranda mayat, kerbau berkepala ular, saat pulang, dan beberapa cerita-cerita yang memang real. Bagi sedulur Ngromit yang belum mendengarkan kedua kisah ini, nanti linknya akan kami taruh di deskripsi video ini. Nah, sebelum melanjutkan ceritanya Mas Guga ini, kita rehat sebentar untuk sebat dulu. Oke, kisah berlanjut. Mas Guga ini saat cerita sebelum-sebelumnya masih berprofesi sebagai tukang becak. Tapi kali ini Mas Guga sudah berpindah profesi. Jadi di tahun 2022 saat itu Mas Guga memang sudah menjadi supir truk di salah satu perusahaan ternama di Brebes. Mas Guga di tahun ini juga sudah berkeluarga dengan dikaruniai 2 orang anak. Mas Guga juga sudah tinggal di salah satu desa di Kabupaten Tegal mengikuti istrinya. Sebelumnya kan memang di Brebes, lah ini sudah pindah di Kabupaten Tegal. Tak perlu berpanjang lama, kisah ini dimulai dari sini. Di tahun 2022, Mas Guga ini sudah bekerja menjadi supir truk di sebuah perusahaan selama beberapa tahun. Tugasnya mengantar hasil produksi perusahaan dari Brebes menuju Jakarta. Kala itu memang Mas Guga ini sudah mengantarkan barang dari Jakarta dan posisinya dalam perjalanan pulang ke Brebes. Namun dalam perjalanan pulang ini, dia diminta untuk mengangkut sebuah mesin pabrik untuk dikirim ke perusahaan lain yang ada di Brebes. Ya, munculnya kebijakan kawasan industri Brebes atau KIB ini ke Brebes menjadi banyak berdiri perusahaan. Selain perusahaannya Mas Guga bekerja, juga ada beberapa perusahaan lainnya. Lokasi pabriknya cukup strategis berada di jalur Pantura. Singkat cerita,
Mas Gugah pulang ke Brebes pada malam hari. Ia hanya seorang diri tanpa ditemani kernet. Sebelum ke Brebes, Mas Gugah juga sudah menuju Sukabumi untuk mengambil mesin yang akan diangkut untuk dibawa ke Brebes. Proses pengangkutan mesin ini berjalan lancar dan Mas Gugah mulai melakukan perjalanan pulang ke Brebes. Nah, saat melintas di Tol Cipali, tepatnya di kawasan Watu Bleneng, KM 182, Mas Gugah ini melihat sosok orang tua di tepi jalan. Sosok orang tua ini melambaikan tangan seperti hendak mau ikut kendaraannya untuk dia menumpang. Melihat itu, karena Mas Gugah ini orangnya sangat suka menolong, ya pun akhirnya menghentikan kendaraannya. Mas Gugah mengira kakek ini warga lokal dan mungkin berniat untuk menumpang, sebab biasanya banyak warga lokal yang kirim mudik di titik ini. Niatnya Mas Gugah juga hanya ingin nolong karena kasihan melihat orang tua di malam hari di tepi jalan tol. Sosok pria ini berusia sekitar 55 tahun, mengenakan pakaian surjan warna gelap atau pakaian lurik khas Jawa. Di kepalanya memakai blangkon hitam, celana kain hitam seperti celana petani itu. Kemudian saat kendaraan truk ini berhenti, Mas Gugah pun turun, kemudian menyapa dan bertanya kepada sosok kakek yang tadi itu. Mau kemana, Pak? Tanya Mas Gugah. Saya mau ke timur. Jawab pria tua tadi. Saya ke timur cuma sampai di Brebes, barangkali mau ikut, hanya sampai di Brebes. Mau? Tanya Mas Gugah menawari pria tadi itu. Yaudah, kebetulan saya juga mau ke Brebes. Jawab pria tadi. Oh ya udah, silakan naik. Sambung Mas Gugah untuk mempersilahkan kakek tadi untuk naik di truknya. Mas Gugah pun mengarahkan pria bagaimana cara naik kendaraan truk yang cukup tinggi. Setelah pria itu naik dan pintu kemudian ditutup sama Mas Gugah akhirnya bergegas naik melalui pintu supir. Jadi sempat melintasi depan kendaraan naik dari pintu supir. Namun yang anehnya ini, Mas Gugah kaget sejadi-jadinya. Kenapa? Karena begitu naik dan duduk di truk, ternyata pria itu yang mestinya duduk di sebelahnya ternyata hilang, tidak ada. Jika logikanya, jika pria ini turun, pasti ada suara pintu yang terbuka dan tertutup, tapi ini tidak ada suara sama sekali. Dan jaraknya antara orang tua itu naik, kemudian Mas Gugah juga naik lewat pintu supir itu kan sangat dekat ya, hanya berapa. Tapi ini memang setelah naik lenyap begitu saja. Meski dia bingung, tetapi Mas Gugah yakin, meyakinkan diri dan berserah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia berniat untuk menolong. Mas Gugah pun untuk memutuskan menjalankan truknya untuk melanjutkan perjalanannya. Sepanjang jalan hingga sampai tol Palikanci tidak terjadi masalah apapun. Namun saat melintas di KM 121 di titik itu truk yang dikemudikan Mas Gugah ini nyaris mengalami kecelakaan parah. Mas Gugah ini nggak tahu penyebabnya apa, ini kok tiba-tiba truknya oleng ke kiri hingga pelek bannya ini menabrak pembatas besi jalan tol. Mas Gugah ini karena langsung respon, langsung banting setir ke kanan. Kemudian hingga kejadian itu akhirnya truk berjalan stabil, dan saat kejadian itu juga di kanan jalan tidak ada laju kendaraan lainnya sehingga masih selamat, masih diberikan keberuntungan.
Setelah kendaraan bisa dikendalikan, Mas Guga memutuskan menepi dan berhenti. Ia sempat emosi dan menggebrak jok sambil mengumpat, "Kurang ajar ini, kalau mau ikut aja, jangan bikin celaka orang. Saya di sini lagi ibadah, mencari rezeki buat anak istri." Ini teriak Mas Guga dengan emosinya. Setelah itu Mas Guga pun melanjutkan perjalanan ke Brebes hingga akhirnya sekitar pukul 2 pagi Mas Guga tiba di perusahaan yang memesan mesin di daerah Pantura, Brebes. Mas Guga kemudian menemui satpam penjaga perusahaan dan menumpang istirahat sebentar. Dalam istirahatnya, Mas Guga pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama perjalanan ke Brebes, yaitu ketemu dengan sosok kakek-kakek yang tiba-tiba hilang saat dia duduk, kemudian kejadian nyaris kecelakaan di jalan tol itu. Setelah beristirahat, Mas Guga berpamitan pulang ke perusahaan yang jaraknya memang tidak jauh, ya, untuk melaporkan setelah mengirimkan barang dan sudah sampai di tujuan, dan terus kemudian ditinggal karena muatan baru dibongkar keesokan harinya. Setelah beberapa bulan kemudian, Mas Guga kembali dengan satpam perusahaan tadi yang membongkar muatan mesin. Satpam itu pun bercerita, jadi pasca kejadian yang dialami Mas Guga ini, banyak karyawan pabrik yang kesurupan. Dari beberapa orang pintar yang didatangkan untuk menyembuhkan karyawan kesurupan itu, ternyata sosok yang mengganggu sama persis dengan sosok yang diceritakan Mas Guga itu, yaitu sosok kakek berusia sekitar tadi 55 tahun menggunakan pakaian lurik dan pakai blangkon. Mereka yakin, termasuk satpam ini, jika sosok yang ikut dalam truk Mas Guga itu tinggal di perusahaan ini. Dalam perbincangan dengan satpam itu, Mas Guga bercerita jika dirinya nanti malam akan berangkat ke Jakarta dengan truk yang sama. Bahkan Mas Guga sempat menantang jika sosok itu mau ikut pulang, bisa ikut dengan dirinya. Dan antara percaya dan tidak percaya, ternyata sosok tua itu ikut pada diri Mas Guga. Bahkan Mas Guga ini setelah mengucapkan itu, Mas Guga kerap badannya sakit. Saat dipijat beberapa orang pinter, ternyata ucapannya sama. Sakit di tubuh Mas Guga ini akibat ada sosok yang mengikuti, yaitu pria tua yang ditemui di tol Cipali. Ini sangat misterius. Ternyata kejadian di pabrik kemudian ikut Mas Guga, akhirnya sampai kejadian itu sosok tua ini berlanjut sampai beberapa bulan kemudian. Mas Guga ini berangkat ke Jakarta lagi untuk mengirimkan barang dari perusahaannya. Malam itu Mas Guga berangkat seorang diri tanpa pendamping kernet. Di awal perjalanannya tidak muncul keanehan apapun. Namun di tengah perjalanan, Mas Guga ini mengalami kejadian di luar nalar karena ia mengemudikan kendaraannya sambil tidur. Ini diketahui Mas Guga saat truknya tiba-tiba keluar dari tol Cikarang dan berhenti di tepi jalan. Bahkan sampai dirinya dibangunkan petugas tol. Padahal tujuan Mas Guga saat itu menuju Serpong. Dan saat dibangunkan, Mas Guga pun bingung karena dirinya berada di exit tol Cikarang. Dan percaya tidak percaya, jika tidak dibantu sosok pria yang mengikutinya,
truk yang dikemudikan pasti sudah mengalami kecelakaan. Apalagi ke pintu tol Cikarang, jalannya berkelok dan memutar. Namun saat itu truknya selamat dan berhenti di tepi jalan. Setelah itu Mas Guga pun memutuskan melanjutkan perjalanan dan kembali masuk ke tol dan sampai dengan selamat di tujuan. Hingga saat ini sosok pria misterius itu masih ikut di tubuh Mas Guga. Allahu a'lam bishawab. Karena keselamatan seorang semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedulur nomad, kisah medeni kiriman dari Mas Guga asal Brebes. Cerita ini menjadi episode terakhir kisah kiriman Mas Guga. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa sedulur nomad untuk subscribe, like, dan komen. Saya mohon maaf jika ada dalam bercerita ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Rahayu.